Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam perjanjian baru. Kita telah sampai pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang kedua, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 7. Saya ingatkan bahwa di episode sebelumnya kita telah membicarakan apa yang akan Tuhan lakukan pada orang-orang kudusnya suatu hari ketika Kristus akan datang. Dan ketika Kristus datang dengan kemuliaan dan keperkasaan, gereja akan menyertainya dalam kemuliaan yang penuh. Kita tidak menderita bersama Dia di kayu salib, tapi kita akan berbagi kejayaan dengannya ketika Dia muncul dan setiap mata akan melihatnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang adil akan membalaskan orang-orang percaya yang telah menderita demi namanya di dunia ini. Dan hari ini kita akan belajar ayat-ayat 1 sampai 7 tentang peristiwa setelah pengangkatan, apa yang disebut dengan kemurtatan, tentang apa yang disebut durhaka ataupun kedurhakaan. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dalam pembelajaran ini dan kumpulkan keluarga Anda bersama Anda, bawalah Alkitab Anda, dan ikutilah kami selama belajar. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pada kami, dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Isa dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran hari ini, tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali. Setelah kita membahas di pasal 1 tentang penganiayaan dan penderitaan, mengapa ada penderitaan dan berapa lama, judul pasal 2 berbicara tentang setelah pengangkatan, apa yang disebut murtad dan manusia berdosa, peristiwa setelah pengangkatan. Saya akan membaca 7 ayat pertama dan kembali pada Anda untuk bertanya. Pasal kedua dari 2 Tesalonika, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Sudah jelas Saudara Elia bahwa pada ayat pertama dia mulai merujuk pada kedatangan Kristus, hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Saya ingin tahu berapa kali kedatangan Kristus disebutkan dalam kedua surat tersebut, dalam 1 dan 2 Tesalonika. Sesuai dengan apa yang kita ketahui sebelumnya di episode sebelumnya dan renungan kita pada surat pertama, kita menunjuk bahwa Rasul Paulus dalam surat ini 1 Tesalonika tidak seperti semua surat lainnya. Dalam 5 pasal pertama dia menunjukkannya setiap saat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi setiap saat dia berbicara dalam lebih banyak kemajuan mengambil langkah maju.
Dalam surat pertama, pasal pertama, dia bicara tentang kedatangan Tuhan yang kita nantikan. Ini akan melepaskan kita dari murka yang akan datang. Dalam pasal kedua, dia bicara tentang langkah yang lebih maju setelah pengangkatan. Orang-orang beriman akan menghadap tahta Kristus untuk menerima pahala. Dalam pasal 3, dia bicara tentang orang-orang beriman, tentang hidup kudus agar orang-orang percaya hidup sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan di akhir pasal ini, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Perhatikan kedatangannya dengan semua orang sucinya, sebagaimana telah kita bahas di waktu sebelumnya. Ini penampakannya dalam pasal 4, dia menunjukkannya dari ayat 13 sampai 18, hingga pengumuman yang paling jelas dari seluruh Alkitab dalam Perjanjian Baru, bagaimana harapan itu akan terwujud. Dalam pasal 5, dia merujuk pada permulaan waktu dan musim pada hari Tuhan. Tapi dia memberitahu kita bahwa entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Dia meyakinkan orang yang beriman bahwa pangkat itu didasarkan pada prinsip kasih karunia. Sekali lagi dalam surat ini, dalam pasal 2, dia membahas kedatangan Tuhan dan berkumpulnya kita bersama-sama dengannya. Jadi dia memberitahu kita tentang pengangkatan di lain waktu. Oke. Saudara Ishak jelas dari ayat 2 ada upaya untuk mengguncang orang-orang ini, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dia memberitahu kita beberapa cara untuk mengguncang mereka, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Iblis berhasil mengirimkan pesan kepada mereka melalui roh, atau melalui sebuah firman, atau melalui surat seolah-olah ini dari Paulus, yang memberitahu bahwa pada hari Kristus, di antara tanda kurung kita perlu memperjelasnya, atau hari Tuhan telah tiba. Mohon jelaskan pada kami mengapa mereka terguncang, dan gagasan apa yang terlintas di benak mereka hingga mereka terguncang, ketika mereka menghadapi penganiayaan dan kesusahan. Sungguh menyenangkan, saudara ayat, bahwa Rasul Paulus memperlakukan orang-orang muda yang beriman ini dengan nyaman. Maksud saya, mereka terguncang dan ini adalah kesalahan mereka. Kami akan mengklarifikasinya sekarang. Namun dia memperlakukan mereka dengan penuh pertimbangan. Maksudku di pasal pertama dia menyemangati mereka. Di sini di awal pasal 2, sekarang saudara-saudara mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami memohon kepada Anda, kami Demi memohon kepada kedatangannya. Anda, kami minta demi pertemuan kita dengannya yang terhubung, untuk pertemuan kita di udara dengan Tuhan. Jangan cepat goyah atau gelisah. Lihatlah saudara ayat, percaya yang baru saja beriman kebutuhan dua hal yang sangat penting agar tidak ada kata-kata yang bisa membuatnya bolak-balik. Pertama, sungguh saudara-saudara di Tesalonika sungguh luar biasa, orang percaya baru yang luar biasa. Namun di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 kita menemukan orang-orang yang lebih percaya. Dalam Kisah Para Rasul 17 dia mengatakan Berpikiran bahwa penduduk Berea lebih berpikiran adil dibandingkan dengan yang ada di Tesalonika. Mengapa? Karena meskipun Rasul Paulus yang berbicara, mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mencari tahu apakah hal tersebut benar adanya. Maka ketika Rasul Paulus sedang bersama penduduk Berea, mereka biasa meneliti perkataan Rasul Paulus dan membandingkannya dengan kitab suci yang mereka miliki, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama. Oleh karena itu mereka tetap tinggal dalam kebenaran, tidak mudah untuk menggoyahkan mereka. Saudara-saudara di Tesalonika mempunyai Rasul Paulus bersama mereka dan mereka percaya kepadanya, tetapi ketika Rasul Paulus pergi, sepertinya mereka menerima surat palsu seperti yang Anda sebutkan ayat yang kedua. Baik dengan roh atau dengan perkataan atau dengan surat seolah-olah dari kami, seolah-olah hari Kristus telah tiba. Kata ini aslinya adalah hari Tuhan telah tiba. Apa yang dikatakan oleh guru-guru palsu itu kepada mereka. Mereka berkata, bukankah kamu sedang dalam kesulitan? Mereka berkata, ya. Mereka berkata, maka selesailah. Ini berarti hari Tuhan telah tiba, hari kesusahan besar. Mengetahui bahwa mereka berada dalam kesusahan terkait penganiayaan yang telah kita bicarakan di episode sebelumnya. Karena mereka adalah pengikut Kristus di dunia yang menolak Kristus. Ini mendahului pengangkatan. Adapun hari Tuhan itu terjadi setelah pengangkatan. Hampir setelah 3,5 tahun di tengah minggu. Namun mereka terguncang karena mereka tidak menelusuri kitab-kitab tersebut dengan penguasaan yang sama seperti yang dilakukannya di Berea, yang secara spiritual lebih berpikiran adil daripada mereka. Hal kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita apa yang dibutuhkan oleh orang percaya baru. Tidak hanya mencari segera setelah dia menerimanya. Tidak, dia perlu belajar setelah itu. Dan belajar dengan cepat. Dia berkata, tabahlah, tak tergoyahkan. Dia berkata, bukan lagi anak-anak. Dilempar ke sana kemari dan dibawa tentang dengan setiap angin doktrin. Dan ini adalah masalah besar. Saat ini dan aku memohon kepada pemirsa terkasih yang baru saja datang kepada Tuhan, aku menyuruhnya untuk berhati-hati saudara-saudariku. Tidaklah cukup hanya kamu datang kepada Tuhan lalu kamu mendengarkan apapun dan membaca kitab apapun. Tapi kembalilah kepada Tuhan dan kepada Alkitab dan bertanya kepada Tuhan, apakah hal-hal ini benar?
Kamu butuh belajarlah dan jangan berkata cukup. Maukah saya berkhotbah? Akankah aku menjadi seorang pelayan? Dua kata yang saya pelajari ini sudah cukup. Tidak, tidak, tidak. Saat ini ada banyak sekali arus penipuan dan hal ini berdampak pada para pemimpin. Jadi berapa banyak lagi orang percaya baru yang masih belum berpengalaman? Mereka harus Jadi sudah ditegakkan jelas, di dalam iman. sudah jelas bahwa permasalahan bagi orang-orang percaya di Tesalonika karena masih baru adalah permasalahan mental, ideologi, dan masalah keimanan. Tepat. Mereka belum terbiasa yang tertulis, jadi ketika mereka menerima berita palsu yang memberitahu mereka bahwa kesusahan yang mereka alami adalah kesengsaraan pada hari Tuhan. Ya. Mereka tidak tahu kapan hari Tuhan akan tiba. Sehingga mereka bingung dan berkata yang kita alami sekarang adalah kesengsaraan dari hari Tuhan. Ini masalah intelektual. Anda ingin kita kembali ke Alkitab, Tepat. bukan apa yang manusia katakan. Atau apa yang para pelayan katakan, tetapi apa yang Bukan Alkitab katakan. perasaanku, bukan karena aku kesal. Saya mencari sesuatu yang akan menghibur saya dalam ajaran-ajaran di sekitar saya. Itu sebuah Benar. masalah. Benar, iya. Maksud saya kita kembali lagi ke Alkitab. Seluruh Alkitab dan hanya Alkitab saja. Orang-orang dan tepat. guru zaman sekarang mengatakan sesuatu, mungkin besok mereka akan mengatakan sebaliknya. Orang-orang berjalan ke kanan dan ke kiri. Tapi apa yang Alkitab katakan? Kita lihat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Karakter ini akan muncul dan yang saya maksud adalah Antikristus 3,5 tahun setelah pengangkatan gereja. Dia akan duduk di bait Tuhan dan akan memiliki dua atribut utama, keagamaan dan politik. Dia adalah Antikristus, peniru Kristus, dan dialah raja di negara-negara. Dan saya telah mengumpulkan 16 nama atau gelarnya termasuk manusia pendosa, putra kebinasaan, lawan, yang menentang Tuhan. Dia meninggikan dirinya di atas segala yang disebut Tuhan, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, yang melanggar hukum, si penipu, yang jahat, manusia bumi, raja, yang lain datang atas namanya sendiri, pembohong, Antikristus. Seperti tertulis, dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak, nabi palsu, seorang gembala yang bodoh, dan gembala yang tidak berharga. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di 2 Tesalonika pasal yang kedua. Dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya ingin bertanya tentang kemurtatan. Harusnya datang dahulu murtad yang ada di ayat 3. Apakah kekhawatiran akan murtad ini adalah dari orang beriman? Dan jika orang beriman gagal, akankah ia binasa? Ya, pertanyaan yang sangat penting, Saudara Elia. Pertanyaan saudara ini membahas ayat 3 setelahnya berkata bahwa surat itu dikirimkan kepada mereka bahwa hari Kristus atau hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Kita akan menunda pembicaraan tentang manusia durhaka sampai kita terlebih dahulu memahami topik murtad sebagai tanda datangnya hari Tuhan. Saya hanya ingin memulai dengan apa yang Saudara Ishak selesaikan pada pertanyaan sebelumnya. Tema dari janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini buat kita bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang bisa menipu mereka dengan cara apapun? Menurut saya, jawabannya ada di dalam dua kata. Karena di tangan kita ada firman Tuhan. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Tuhan pernah berkata tentang umatnya, umatku binasa karena Benar. tidak mengenal Allah. Dia pernah memerintahkan mereka, carilah pengajaran dan kesaksian orang yang memegang Alkitab di tangannya, dan dia bekerja keras, dan pencarian firman Tuhan jelas, dan tidak mungkin seseorang murid firman Tuhan tertipu oleh doktrin aneh apapun. Tapi topik tentang murtad, yang pertama tentang kemurtadan yang dia bicarakan di sini adalah kemunduran umum mengenai nominal kekristenan, kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga, kepada gereja Laodikia, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. Benar. Kekristenan nominal akan dibuang setelah pengangkatan gereja. Menjelaskan maksud saya juga ingin mengatakan sesuatu. Silakan yang kita bahas. bicarakan di sini adalah setelah pengangkatan dari gereja. Benar. Jadi gereja sejati yang dibasuh oleh darah Kristus telah mencapai surga dengan pengangkatan. Ya. Di sini kita berbicara tentang peristiwa setelah pengangkatan gereja sejati di dunia. Apa yang akan terjadi di bumi selama 7 Ya. tahun? Itu benar, ini adalah topik utama pasal ini di sini. Orang-orang percaya ada di surga. Juga di sisi lain, Rasul Paulus
dalam suratnya kepada orang Ibrani berbicara kepada orang yang beriman, tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Percaya tidak ada yang disebut orang percaya yang mundur. Orang beriman sejati tidak akan mundur, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kemurtatan yang dibicarakan Rasul di sini adalah kemurtatan yang umum dan tanda-tandanya jelas hari ini. Maksudku saat ini kita hidup, kita melihat tanda-tanda kemunduran. Maksudku dalam surat ini tulisnya dalam surat Timotius pasalnya yang keempat, dia berkata kepadanya, kamu harus tahu itu, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Roh-roh yang menipu. Roh-roh penyesat dan ajaran setan. Iblis. Catat bahwa beberapa akan disesatkan jika saya mengatakan sebagian kemunduran. Namun setelah gereja diangkat, kemurtatan sungguh terjadi. Itu akan menjadi kemunduran total. Ini akan menjadi segala gereja, semua Kristen yang nominal akan menjauh dari Kristus. Ini akan menjauh dari prinsip Alkitabiah. Itu akan menjauh dari segalanya. Ini semua sedang merosot. Hal kedua yang harus kita perhatikan, apa yang tidak akan datang. Haruslah datang dahulu murtad, hari Tuhan tidak akan datang. Ini sangat penting. Hari Tuhan tidak akan dimulai dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi kecuali 3 hal utama terjadi yang diumumkan di sini. Secara singkat, yang pertama pengangkatan pasti terjadi terlebih dahulu. Hal yang kedua, kemurtadan umum dari kekristenan normal pasti sudah datang. Yang ketiga, manusia yang durhaka akan dinyatakan, berarti dia akan muncul. Jadi kejatuhan ini dan juga terungkapnya dosa-dosa manusia adalah tanda datangnya hari Tuhan. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan bagi umat beriman tidak didahului dengan tanda-tanda. Benar. Tapi waktu dan musim saling berhubungan dengan kebijakan Tuhan di bumi. Dan hari Tuhan itu didahului dengan tanda-tanda dan termasuk tanda-tanda yang sangat kuat. Secara umumnya adalah kemurtatan, penampakan manusia durhaka, penyingkapan manusia yang durhaka. Saya juga ingin tahu tentang siapakah anak kebinasaan atau manusia durhaka ini. Nah, kepribadian ini kita tahu bahwa setelah pengangkatan gereja, ada 2 hal utama karakter yang akan memainkan 2 peran yang sangat penting. Ada tokoh politik yang akan datang dari Eropa. Alkitab menyebutnya dalam kitab Wahyu, binatang yang muncul dari dalam laut. Dan ada kepribadian yang religius yang akan datang dari Israel, dari negeri itu. Dan inilah yang juga disebut dalam Alkitab sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Atau dia punya banyak nama di sini. Jika kamu Silakan. mengizinkanku manusia yang penuh dosa. Dan harap dicatat bahwa nama-nama ini, para komentator mungkin menghitung 16 nama. Banyak sekali nama atau gelar tersebut atau gambaran tentang orang durhaka atau nabi palsu ini. Kita akan menemukannya di sini dan semuanya, dan saya harap pemirsa akan mengikuti saya. Semuanya benar-benar kebalikan dari Kristus. Maksudku di antara namanya juga ada antikristus. Antikristus, hal pertama yang terungkap adalah namanya, manusia durhaka. Dibandingkan dengan Kristus, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah manusia yang benar. Dan kemudian dia mengatakan anak kebinasaan, dan Kristus disebut Yesus karena dia menyimpan Menyelamatkan. orang-orangnya, musuh. Dan Kristuslah yang berserah diri, yang taat, dia meninggikan dirinya sendiri. Tidak, Kristuslah yang rendah hati, di atas segalanya yang disebut Tuhan atau yang disembah, sehingga dia duduk sebagai Tuhan di bait Allah. Mungkin kuil Yahudi belum ada sampai saat ini. Tetapi pada saat peristiwa akhir, di tengah-tengah minggu, kesusahan besar setelah pengangkatan akan ada Dan dia sebuah akan kuil. duduk di bait itu. Dan orang yang melanggar hukum ini akan pergi untuk duduk di dalamnya. Dan dia akan mengaku sebagai dewa dan akan melakukan mujizat palsu. Maksudku dia akan melakukan keajaiban dengan kekuatan iblis. Ya, mungkin dia akan melakukan mujizat. Ya, tentu Ya. saja. Jadi tidak semua mujizat berasal dari Tuhan. Tidak, tentu saja tidak. Hal ini bahkan ada dalam perjanjian lama, Benar. saudara ayat. Itu ada di Ulangan 13. Ini peringatan, sebuah lampu merah, karena siapapun yang mengejar keajaiban apapun yang supranatural, kita harus yakin bahwa tidak semua mujizat itu berasal dari Tuhan. Iblis juga bisa melakukan mujizat. Suatu hari di masa depan, manusia durhaka akan melakukan mujizat. Dalam perjanjian lama, para ahli sihir Firaun melakukan mujizat. Para dukun Firaun melakukan mujizat dan jahat. Dian, apakah kamu tidak ingat bahwa ketika aku masih bersamamu, aku memberitamu hal-hal ini? Dia mempunyai nama-nama lain, yang durhaka, yang menipu, yang jahat, pembohong. Dia punya nama seperti yang saya ceritakan tentang 16 nama atau atribut atau gelar. Mereka semua benar-benar kebalikan dari Kristus. Saya ingin memperingatkan pemirsa yang terkasih, mereka yang tidak mau menerima Kristus pada hari kasih karunia, dia tidak akan memiliki kecuali antikristus pada hari murka. Saudara Elia, saudara Ishak sedang berbicara tentang manusia durhaka. Tentang pelanggar hukum yang akan duduk di bait Allah pada waktu itu,
mengaku sebagai dewa yang menentang semua yang disebut Tuhan. Mohon jelaskan tentang karakter ini. Saya hanya ingin perjelas dua hal yang sangat penting saat kita membicarakan bagian ini. Hal pertama, biarlah kita mengakui bahwa Alkitab adalah salah-satunya kitab yang mengumumkan apa yang akan terjadi di masa Benar, depan. benar. Dan yang menunjukkan pada kita apa yang akan terjadi di dunia. Orang-orang bingung apa yang akan terjadi. Dan orang-orang Benar. tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini ada di tangan kita, yaitu wahyu yang luar biasa. Di tangan kita ada firman Tuhan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Hal Benar. lain yang harus kita perhatikan sambil dia menyebutkan nama-namanya, dari karakter ini akan muncul di paruh kedua minggu ini. Dan saya harap pemirsa yang terkasih menyadari bahwa ini bukanlah sinonim, tapi setiap nama memiliki arti. Saya ingin segera membahas nama-nama ini sementara kita membacanya lagi. Ketika dia berkata manusia durhaka, terungkap apa maksudnya manusia berdosa. Salah satu komentator firman Tuhan mengatakan bahwa dosa akan terwujud dalam diri orang tersebut. Benar. Dia adalah perwujudan dosa. Namun bukan hanya dosa terwujud di dalamnya, tetapi anak kebinasaan. Saya membayangkan seolah-olah di sini dia menunjukkan takdir kekal yang menanti karakter ini. Dia hanya akan disisakan kebinasaan. Kemudian lawan. Siapa yang dia lawan? Perhatikan bahwa orang percaya seperti yang kita katakan sebelumnya ada di surga, tetapi dia melawan Kristus secara pribadi. Namanya antikristus yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Apakah di atas berhala atau bahkan Tuhan sendiri. Dia meninggikan dirinya sendiri. Dari mana dia mendapatkan ini? Di belakangnya ada karakter utama yaitu iblis. Yang suatu hari meninggikan dirinya di atas Tuhan. Bahkan dia duduk di bait Allah di Yerusalem. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia meminta untuk disembah di Yerusalem. Benar, karakter yang sangat jahat. Dan mungkin juga di antara arti antikristus adalah alternatif dari Kristus. Dia mencoba menampilkan dirinya sebagai alternatif terhadap Kristus yang menyingkirkan Kristus dari skenario. Dan duduk di posisi Kristus. Pastinya hadirin memiliki pertanyaan pada bagian ini. Kita akan mendengarkan pertanyaan hadirin. Di sini di ayat 5 ia memberitahu mereka, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, asalkan dia memberitahu mereka sebelumnya mengapa mereka takut dan kita juga asalkan kita punya Alkitab. Benar, ketika Paulus bersama mereka, dia tidak lalai menjelaskan semua yang dia tulis kepada mereka. Dan dia memberitahu mereka ketika aku masih bersama kamu, aku menjelaskan. Mengapa mereka masih tergoncang? Pertama kita harus tahu bahwa setan dan guru-guru palsu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan menurut Rasul di sini di ayat yang kelima, orang percaya harus mengingat kebenaran tentang iman. Dan jangan pernah melupakannya. Saya ingat Rasul Petrus pernah menulis dalam suratnya yang kedua, pasal 3, surat yang kedua, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dan apa yang kita pelajari mereka terkadang terlupakan. Dan kadang karena suatu hal, mari tidak panjang lebar, terang kebenaran ini hilang. Kita perlu mengenal diri kita sendiri dengan hal-hal ilahi dari kebenaran ini. Kita juga membutuhkan yang lain, supaya firman itu diam dan berlimpah dalam kita. Berlimpah. Maksudku kita memegang sesuatu dengan tangan yang lembut dan rapuh sehingga direnggut. Tetapi bila kekayaan itu tinggal dalam kita, kita aman. Kata-kata terakhir dalam waktu yang sangat singkat ini karena episode akan segera berakhir. Apakah yang menahan? Dikatakan dalam ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apakah yang menahannya sekarang ini atau siapakah yang menahannya? Jelas sekali bahwa ada dua hal di ayat 6 ini. Apa yang menahan? Lalu dia berkata dalam ayat yang ke-7, dia yang sekarang menahan. Apa yang pertama kali dia tahan? Manusia durhaka sudah terungkap. Misteri pelanggaran hukum sudah mulai bekerja. Jadi kita menganggap bahwa pelanggaran hukum pada umumnya adalah dosa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang menahan adalah gereja sebagai entitas spiritual di mana Roh Kudus berdiam. Inilah yang menghambat dan yang mengekangnya adalah pihak berwenang ditetapkan oleh Tuhan dan hukum yang terkait dengannya, mereka relatif menahan pelanggaran hukum. Namun setelah gereja ditinggikan dan Roh Kudus dari bumi dan sesudahnya kekuatan tergoncang seperti dalam kitab Wahyu setelah pengangkatan ketika terjadi kekacauan yang menyeluruh dan umum serta tidak ada otoritas atau hukum yang diterapkan. Pelanggaran hukum terungkap sepenuhnya.
Pendapat kedua mengatakan bahwa pelanggaran hukum di sini justru diarahkan melawan Kristus atau murtad dan menggantikan Kristus. Dan dalam hal ini kita bisa mempertimbangkannya bahwa dia yang menahan adalah Roh Kudus. Dan yang menghambat adalah gereja, entitas spiritual ini. Ketika diangkat, yang durhaka akan terungkap. Pelanggaran hukum akan terungkap dengan jelas maknanya. Bahwa segala sesuatu akan diarahkan melawan Kristus, tidak akan ada yang menghentikannya. Nah, dunia sekarang layak mendapat api. Tepat. Dan Tuhan kita bersabar terhadap dunia demi gereja. Dan Roh Ketika Kudus gereja dan Roh Kudus diangkat dari bumi, itu hilang. kesengsaraan dimulai di bumi. Celakalah Benar. mereka yang diam di atas bumi. Terima kasih, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Sekarang kita akan rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari episode ini? Ketika kita bicara tentang nabi-nabi palsu, ini membuat perbedaan bagi saya bahwa kita waspada terhadap setiap angin doktrin karena sulit bahwa di tengah banyaknya tipu muslihat di sekeliling kita membedakan mana yang benar. Jadi kita harus selalu kembali ke Alkitab untuk mengetahui doktrin yang benar atau salah. Oke, Yang saat ini menahan adalah gereja dan Roh Kudus, tetapi setelah pengangkatan akan terjadi kekacauan di mana-mana dan manusia tidak akan menemukan apapun kecuali antikristus. oke, baik. Mereka yang dekat dengan firman Tuhan tidak dapat ditipu betapapun sesatnya musuhnya, dan untuk mendekatinya kita harus melakukan dua hal. Ingatkan diri kita dengan firman itu dan biarkan itu tinggal dalam diri kita. Benar, terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita tahu dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja, akan muncul seorang jenderal yang murtad dari Tuhan yang hidup. Dan juga tokoh yang sangat bejat dan jahat yang disebut manusia pendosa yang akan terungkap. Dan saya ingin katakan, apa yang menahan murka Tuhan dari dunia ini adalah kehadiran gereja di bumi. Ketika gereja diangkat dari bumi dan Roh Kudus terangkat bersama dengan dia, banjir murka Allah akan menimpa dunia. Namun saya ingin menyemangati Anda bahwa selama gereja masih ada di bumi, selama Roh Kudus ada, dia berjuang bersama manusia di bumi. Ada kemungkinan kita sedang berada di tahun yang dapat diterima sebagai tahun rahmat Tuhan. Kita ada di masa kasih karunia, tidak peduli betapa bermusuhannya Anda terhadap Kristus, tidak peduli betapa besarnya Anda membenci orang yang mengikuti Kristus. Jika Anda menerima Kristus sekarang, Anda akan menjadi anggota gereja dan menjadi anggota tubuh Kristus. Dosamu akan diampuni, Anda akan menerima hidup Allah, dosamu akan dicuci darah Kristus. Anda akan menjadi ciptaan baru, Anda tahu cara mencintai, Anda tahu cara berbelas kasih. Anda akan menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu larilah dari murka yang akan datang dan carilah perlindungan dalam karya Kristus di kayu salib. Saya akan menemui Anda kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.